Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Masykur, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Jaya Lubis, Provinsi Aceh, dan rekan saya Ibu Mas Lindawati akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian daripada pengembangan diri dan juga untuk menjadi bahan pengembangan bagi diri saya sendiri dan juga bagi ibu ini sebagai guru di sekolah SMP Satu Atap Pasir Putih. Baiklah, saya akan melakukan pra observasi dengan Ibu Mas Lindawati. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu ya. Kira-kira Bu, hari ini saya ingin melakukan pra observasi dengan Ibu. Terima kasih Ibu sudah berkenan dan memberikan kesempatan untuk saya untuk melakukan observasi dengan Ibu. Bolehkah saya sejenak meminta Ibu untuk memperkenalkan diri? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Lindawati SPD, guru SMP Negeri 1 Atap Pasir Putih. Saya di sini mengampu pelajaran bahasa Inggris dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Terima kasih Bu atas perkenalannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi diri dengan bantuan Ibu. Saya nantinya juga akan baiklah Bu. Terima kasih Bu atas perkenalannya. Bagaimana Ibu nanti ketika akan saya supervisi di kelas? Bagaimana perasaan Ibu nanti ketika saya masuk kelas dan supervisi Ibu? Nanti saya akan menunjukkan kemampuan saya dan itulah keadaan mengajar di SMP ini. Jika pun ada kekurangan, yang berarti masih ada sama saya, mungkin bisa diperbaiki ke depannya untuk kebaikan ke depan. Kira-kira nanti Ibu ketika di kelas, kira-kira apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses pembelajaran di kelas? Saya berangkat dari pengalaman belajar. Saya selalu ingin memberikan pelajaran itu yang menarik untuk siswa, tidak membosankan suasananya. Lebih-lebih yang saya ajar itu bahasa Inggris, Pak. Ya. Tingkat kesulitannya 2. Yang pertama memang itulah bahasa Inggris. Yang kedua, anak tak tahu apa itu bahasa Inggris. Maka saya sebagai seorang guru haruslah menjadi ekstra dalam mengajar, dalam memberikan pembelajaran supaya menarik dan tidak membosankan. Berarti yang kira-kira yang jadi tantangan besar bagi Ibu apa ketika proses pembelajaran berlangsung? Ya, tantangan besarnya seperti ketika saya seharusnya belajar itu sudah seperti mengalirlah dengan apa adanya, ternyata ada kata yang tak dipahami. Anak-anak harus berhenti sejenak, buka kamusnya, baru melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Itu tantangannya. Karena anak kita yang bisa dikatakan masih kelas
menulis semua yang ada di konten Iya, media. betul. Ya. Apa namanya? Kira-kira nanti materi apa atau tentang apa nanti Ibu akan ketika saya observasi di kelas, kira-kira apa materi yang Ibu? Ya, materinya nanti ada ting on the class, ada nanti bisa dating on the office, benda-benda seputar kantor. Memang ada materi anak di situ, beberapa pertemuan. Nanti lebih lanjut kalau udah balik ke rumah apa yang benda di sekitar dapur, di ruang tamu. Oke Bu, terima kasih atas informasinya dan berarti nanti di jam kedua langsung kita akan melakukan supervisi di dalam kelas ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, inilah percakapan pra observasi dengan Ibu Masnandawati, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Atap Pasir Putih yang akan saya observasi di jam kedua pelajaran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Lanjut. Stand up, please. Greeting to our teacher. Sit down, please. Before study, let's pray together. Boleh juga. Boleh kita mesti di sini aja. Okay, good day. Good day. How are you? I'm fine. Amanda, how are you? I'm fine. Niska, how are you? I'm good. Fadila, how are you? I'm okay. Okay. Do you have bring pen? All of you bring your pen? Yeah. Do you bring your pen? Yes. Put on the table. Okay. And then English book? Yeah. Put on your table. Yeah. Your notebook? Apa notebook? Catatan. Okay. Your dictionary? Bawa dictionary? Bawa dictionary? Bawa. Pasat. Oke. Selain yang bahasa Inggris, masukkan dalam laci. Oke. Bu, kita ada PR, Bu. Ada PR, tolong bawa ke depan dari setiap kelompok satu orang aja yang taruh ke depan. Ya. Perwakilan dari kelompok. Dari sini Sabi yang pukulkan, dari sini teman. Pukulkan ke depan. Yang nggak siap, berapa yang siap kumpulkan? Bu, nanya yang nomor 5 itu. Tak boleh, Bu, ada tebal. Tebal. Dan Ibu kasihkan bahasa Indonesia. Tebal. Ya. Kalau buku tak, kan buku meja. Buku meja. Oke. Udah, 2 kelompok cuma. 3 kelompok. Oke. Before we study, I will ask and call
are in the class, say present. Paham? Paham? Present? Yes. Afriani Mursida. Present Miss. Present Miss. Ali Umar. Present Miss. Present Miss. Aryan. Present Miss. Armada. Dewi Hasanah. Bekam. Jasadi. Present Miss. Kasa. Present Miss. Liska Damayanti. Present Miss. Lukman. Present Miss. Nur Jalela. Present Miss. Tiga Syahputra. Present Miss. Salma Sinta. Present Miss. Susila. Present Miss. Siti Saskia. Present Miss. Okay. Okay, good. Yesterday we have learned until page. Yeah. Page 60. 60. Okay. Okay, before we continue, sebelum dilanjutkan, Ibu mau bertanya ulang. Jasadi. Itu bukunya. Ya. Di dalam teks kemarin kita ada belajar sebuah buku. Apa bahasa Inggrisnya? Box. Sebuah buku. Ada yang ingat? Oke, dari kelompoknya saja. Buku. Bok itu artinya kotak. Buk baru buku. Ingat semuanya ya. Apa tadi bilangnya tadi? Coba sebutkan biar kawannya tahu. Ikuti semua. Satu lagi dah. Tadi sekali lagi. Kawannya. Sekali lagi. Oke. Nah, dari kelompok ini Ibu tanya, tutup buku. Ya, tutup buku. Di dalam teks kemarin we study sebuah globe. Betul? Betul? Tulisannya globe, bacanya Oke, sama-sama kelompok ini. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, Ibu mau cek pemahaman dari kelompok 3. Tutup bukunya. Kalau buka buku Ibu pun bisa. Armada. Kemarin di dalam teksnya itu kita ada belajar sebuah gambar. Apa bahasa Inggrisnya? Ada yang bantu? Picture. Picture. Oke, sama-sama. Satu lagi dah. Oke, ya. Berarti pelajaran yang kita pelajari jangan dilupakan. Nah, baiklah. Hari ini masih dengan materi yang kemarin, tapi kita akan menambahkan sebuah artikel. Ya, artikel. Dia berbentuk kemudian kemudian do. Ya, perhatikan semua ke depan. Perhatikan semua ke depan. Nah, kalau kita lihat di kamus, itu artinya sebuah. Kalau untuk benda. Kalau untuk orang, seorang. Kalau untuk hewan, seekor. Nah, cukup yang ini kita bahas pertama. Nah. Ya. Kalau kita mau bilang sebuah pulpen, berarti pulpen.
Bagus. Siapa yang pertama dapat? Kasih tahu ibu. Satu. Jangan. Yang tahu berarti dia. Ini yang laki-laki. Laki-laki kan? Chat. Oke, bagus. Dia dapat kawannya ya. Nah, ternyata kucing itu bahasa Inggrisnya Cat. 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 Ya. Apa? Cat. Apa? Cat. Nah, baik tulisannya cat, bacaannya cat. Oke. Sama-sama repeat after me. A pen. A student. A cat. A pen. A student. A cat. Jangan rela. Kalau kita mau ganti pennya menjadi buku, maka bunyinya buku. Oke, tuliskan. Buku. Oke, betul? Tepuk tangan untuk kamu. Nah, siapa tahu bahasa Inggrisnya guru? Oke, bagus. Siapa lagi yang tahu? Cuma Jela. Siapa yang menuliskan? Jangan Jela lagi. Teacher. Tadi ada seorang guru dan seorang murid, maka kita ganti menjadi seorang guru. Yang nggak tahu tanya ya. Yang perempuan semua, yang maju. Oke, Lukman, ada tengok kamus. Betul guru bahasa Inggrisnya teacher. Betul. Oke, tepuk tangan dulu. Kemudian ini dari laki-laki. Tadi cat ya, nggak ada di sini kucing. Maka kita ganti dengan sapu. Apa bahasa Inggrisnya sapu? Sapu. Apa? Sebuah sapu. Broom. Okay, thank you. Sit down, please. Aryan, betul tulisannya broom. Betul. Yakin? Yakin? Nanti kalau salah kita dokter. Boleh dikatakan? Kelompok satu betul. Betul. Kedua betul. Ketiga betul. Berarti daripada yang tersebut maka artikel itu artinya sebuah. Kalau kita mau bentuk benda. Kemudian kalau dia seorang nggak boleh kita bilang sebuah. Ya, misalnya saya mau menjumpai sebuah musida. Ya nggak boleh. Kemudian ada lagi kalau dia hewan maka dia pasti seekor. Ya, kalau banyak ekornya sama Yes, Bu. Kalau banyak ekornya Tambah S, Bu. Paham? Paham. Nah, ini sudah ada panduan bahwa oh itu artinya sebuah. Sekarang ibu mau mengganti-ganti bendanya. Siapa yang ibu tunjuk harus bisa? Oke. Ya, bisa? Bisa, Bu. Lukman.
Terus semuanya. Ini apa bahasa Inggrisnya? Pulpen. Sebuah pulpen. Ikuti setelah saya semuanya. Pulpen. Sama-sama. Paham? Ini tadi apa? Untuk apa, Bro? Membersihkan, ya. Maka hari ini kita belajar tentang artikel berarti dia menunjukkan sebuah. Kalau kita sudah menunjukkan banyak, maka menggunakan ya, number. Apa bahasa Inggrisnya dua? Apa? Betul. Tadi yang pertama aku bilang. Dua. Ya. Bahasa Inggrisnya dua itu ya, ini ya. Kita mau ganti sebuah pulpen menjadi dua pulpen. Maka harus kita taruhkan misalnya ini ada berapa? Dua. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Bus atau books? Ya, dia tetap kata dasarnya books, kemudian kita tambahkan s. Paham? Ada pertanyaan? Oke. Ya, kalau U sama N, di waktu kita sudah habis nanti kita jelaskan ya. Ini juga masih artinya sebuah, tetapi ketika dia berjumpa dengan huruf konsonan. Misalnya kita kasih ya, apple. Nah, ini ada huruf A. Ya, ada huruf hidup A, I, E, O, maka dia harus menggunakan an. Misalnya an apple. Gak bisa kita buat apple. Paham? Ya, paham? Misalnya di sini es krim. Ya, maka nggak bisa kita bilang I buy ice cream. Maka harus kita buat on es krim. Paham? Kemudian the ini untuk benda yang sudah pasti. Misalnya I have the pen on my table. Apa itu table? Meja. Pasti ada pulpennya dari sini. Rasanya pasti. Maka kita menggunakan artikel the. Paham gak sekian? Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Paham semua? Coba kalau paham. Jangan bilang asal paham ya, itu cek pemahamannya. Armada. Sebuah jendela. Betul. Kemudian ibu cek dari kelompok nomor 2. Tadi sudah ada masukan ini nanti ya. Susi, diri. Lihat kawannya ya. 3 pintu. 3 pintu. Betul? Coba nomornya dulu baru pintunya. Apakah pintunya banyak? Coba. S-nya? Coba ulang. Coba sama-sama 1, 2, 3. Sama-sama.
16. Ya, ada di sini paling ujung dia menggunakan artikel on. Ya, coba lihat sama-sama. Earn air conditioner. Kenapa nggak pakai Bu? Karena ada huruf hidup, Bu. Karena ada huruf vowel. Bahasa Inggris. Nanti kita cari rujukan. Paham? Selebihnya kenapa pakai Bu? Karena ada huruf hidupnya, Bu. Ya, pakai ada di sini Bu, table. Ya, paham maksudnya, Bu? Paham. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Tadi huruf hidupnya A, I, E, O, U. Ya, nanti coba cari di kamus yang kata benda. Apa itu kata benda? kata benda. Kalau nanti kata benda diawali dengan A, I, E, O, Neon, Bu. maka artikelnya menggunakan N. Paham? Kalau kata bendanya diawali dengan huruf I, S, C, ada lagi T, ada lagi B, ada lagi B, maka dia menggunakan artikel Paham Armada? Paham? Paham? Yang lain paham? Oke, close your book. Close your book. Ya. Udah? Tutup bukunya. Oke. Sebelum pulang maka sama-sama kita baca surat Al-Kausar. Okay, don't forget to study at home. Ada kawannya. Jangan lupa study belajar at home. Nah, ya, jangan lupa sholat, jangan lupa makan dan belajar yang banyak di rumah supaya kita bisa menjadi sukses. Jadi that's all. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Dulu saya sih. Gimana perasaan Ibu sudah mengajar yang kemarin di supervisi di kelas itu, Bu? Ya, alhamdulillah, Pak. Saya merasakan yang pertama ketika ada Bapak di sana, murid pun merasa berarti kita diperhatikan. Ya. Kita ini meskipun di pelosok spesial, ada guru kita yang begitu istimewa, termasuk Bapak yang sudah menjadi guru penggerak, dan saya merasa senang. Terima kasih Pak sudah menjadikan saya, Bapak pilih saya untuk menjadi yang guru, salah satu guru untuk di Bapak supervisi di kelas. Kira-kira ketika Ibu mengajar di kelas, apa yang menjadi sejenis tantangan Ibu gitu? Ya, tantangannya Pak ya. Ya. Saya kemarin ngajar bahasa Inggris Pak. Ya, ya. Tantangan yang paling pertama itu adalah bahasa Inggris ini kita sebut bahasa asing Pak. Bahasa asing, dan anak kita jangankan untuk berbahasa Inggris, bahasa Indonesia pun masih kita katakan kurang Pak ya. Ya. Jadi itulah menjadi tantangan untuk saya, berangkat dari saya dulu
belajar pun menggunakan bahasa daerah, dan sekarang saya harus mengajarkan bahasa asing istilahnya Pak ya. Jadi saya bersemangat dan berkeinginan anak-anak saya lebih dari saya, lebihlah ilmunya dari saya. Apa yang kita ajarkan anak-anak itu dapat, maksudnya Pak. Itu menjadi tantangan bagi saya, bagaimana supaya anak saya bisa lebih dari saya. Kira-kira dari tantangan itu apa solusi yang ingin Ibu upayakan untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, solusinya kita ajak anak belajar dengan sungguh-sungguh, kita ajak anak dengan belajar dengan rajin, kita motivasilah anak-anak bahwa bahasa Inggris itu penting Pak. Baik, lebih-lebih zaman sekarang bahasa Inggris itu sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Tidak lagi kalau anak-anak mau ngambil jurusan bahasa Inggris barulah fokus bahasa Inggris, tidak seperti itu Pak. Zaman sekarang di rumah kita, di keseharian anak-anak itu sudah menggunakan bahasa Inggris, maka kita motivasilah anak-anak. Itulah solusi yang saya kasih untuk anak-anak, bahasa Inggris itu penting. Kalau kita nggak paham, kalau kita nggak tahu, ya adalah efeknya untuk kita, entahkah tersesat lah, entahkah seharusnya tahu menjadi tidak tahu karena menggunakan informasi itu menggunakan bahasa Inggris. Dari kira-kira selain motivasi, ada nggak strategi atau trik-trik yang lain yang bisa langsung anak-anak memahami pembelajaran Ibu? Ya, itu apa? ya, selain motivasi, ya saya harus menjadi motivator untuk anak-anak. Saya ini mengajar bahasa Inggris, saya harus mix belajarnya, tidak bahasa Indonesia atau harus mix menggunakan bahasa daerah juga Pak. Ketika mengajar bahasa Inggris itu saya pun harus menjadi model. Kadang saya juga speak up menggunakan bahasa Inggris, jadi anak-anak, oh iya ini bisa bahasa Inggris. Nah, lebih dari situ, untuk memahamkan mereka, kadang saya pun harus memasukkan bahasa daerah. Ini loh maksudnya makna bahasa Inggris yang Ibu bilang ini. Oh itu Bu, ya baru paham anak-anak. Saya juga trik-triknya harus melihat Ibu itu di kelas itu langsung menggunakan Iya. media-media yang Iya, sekitar yang ya. iya. Jadi anak-anak lebih Paham langsung. Iya. Itu trik yang sangat bagus Iya, tuh Bu ya kan. ya, itu salah Tanpa satu yang menghayal saya- apa gitu. Ya, Tapi langsung. kalau mau kita bilang sapu nak bahasa Inggrisnya broom, tunjukkanlah ini bendanya sapu bahasa Inggrisnya broom. Nah, itulah salah satu trik yang saya gunakan. Betul Bu, itu sangat memudahkan siswa memahaminya. Iya. Kira-kira dari pembelajaran yang Ibu ajarkan itu, dari tujuan yang Ibu sudah rumuskan dalam RPP, sudah tercapai nggak itu tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan itu? Ya, alhamdulillah kita bilang tercapai sepenuhnya, tidak Pak ya, karena Sebagian besar udah. sudah Pak, cuma kalau sepenuhnya tidak Pak, karena bahasa Inggris itu kesulitannya dua, mengajarnya kita menggunakan bahasa Inggris, dan seharusnya lancarlah kita proses belajar mengajar, karena terhenti di kata yang anak tidak tahu, haruslah mereka kita ajak membuka kamus. Kalau mau kita beritahu sendiri, terkadang nggak nempel Pak di kepala anak-anak. Ketika dia mencari sendiri kamus, oh bahasa Inggrisnya saya mendengar, I listen, oh listen bahasa Inggris, jadi langsung teringat di kepalanya sendiri. Kalau mau kita bilang kan nggak apa-apa, bahasa Inggrisnya mendengar itu listen, I listen. Jadi ketika dia mencari sendiri, dulu pernah disuruh ibu kita mencari bahasa Inggris. Jadi disitulah terkendala Pak. Seharusnya mengajar kita kalau menggunakan bahasa Indonesia lurus terus Pak ya. Ini bahasa Inggris tadi harus terhenti dengan mencari dulu. Itu tantangan bagi mereka dan juga saya Pak. Betul. Secara garis besar pembelajaran proses belajar di kelas kemarin Ibu sudah cukup oke dan sudah memenuhi. Cuman ada sedikit saran kedepannya memang antusias anak-anak itu cukup aktif kemarin. Alhamdulillah di sekolah kita Pak, saya akui sendiri kalau masalah antusias anak-anak Pak ya, Bapak bisa lihat sendiri. Betul. Tinggi antusias anak-anak. Nanti Ibu coba terapkan kebutuhan belajar siswa. Terapkan kebutuhan belajar siswa, di mana
kadang-kadang nggak semua anak-anak itu bisa gitu, Iya, tapi betul, Pak. ibu coba merangkul Iya, iya. apa yang dia bisa itu, coba ibu terapkan itu Iya, ya. iya. Yang lain secara khusus seperti saya bilang itu sudah oke. Kira-kira nanti kedepannya ibu apa yang bisa saya bantu itu untuk proses Iya. belajar di kelas. Ya, kalau belajar di kelas Pak ya, ini tentang media. Kalau nanti Bapak bisa bantu, misal saya ngasih anak-anak belajar bahasa Inggris, kita seperti menampilkan sebuah video ya itu ya Pak ya, berarti kita harus fokus lah. Kadang-kadang ada kendala kita di buku tak inilah yang Ya. bilang Pak ya. Terus kalau misalkan anak-anak lebih senang anak sekarang belajar melihat gambar Pak. Ya. Kalau misalkan Bapak adalah kerendahan hati, kemurahan hati, kita belikanlah buku yang berbahasa Inggris tapi ada gambar-gambarnya Ya. sehingga anak-anak menarik. Betul. Entahkah cerita tentang Mosdir, kita yang ada gambarnya Ya, jadi ya. anak-anak merasa senang. Berarti nggak kepada visualnya ya. Iya, visualnya. Jadi, Terus juga saya akan hari Kamis pagi buat program itu morning conversation ya, Pak. ya. Jadi anak-anak saya secara tidak melihat kelas 7, kelas 8 ke 9, saya ajak anak-anak berbicara di pagi itu percakapan. Ya medianya masih dengan sangat sederhana, saya kasih materi, saya yang jadi role model di depan, Ya. saya berbicara, kadang anak saya tanya satu persatu, kadang mereka yang berdua yang sudah agak bisa saya jadikan contoh. Ya di sini maksud saya anak-anak adalah buku visual kayak gitu tadi, entah percakapan bahasa Inggris Pak kalau bisa. Baik. Terima kasih Bu. Insya Allah kita coba mengupayakan Iya Pak. ya seperti yang Ibu bilang tadi supaya kebutuhan anak Iya, untuk menunjang. ya menunjang peningkatan belajar. Oke, terima kasih Bu atas waktunya dari pra observasi sampai pasca observasi hari ini Bu. Terima kasih kerjasamanya, semoga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Oke. Terima kasih Bu ya. Jadi kan kegiatan ini namanya penimbasan. Iya Pak. Bapak ini latihan menjadi kepala sekolah gitu Iya, ya. amin. Jadi lakukan supervisi. Nanti setelah ini Ibu akan dibimbing oleh Bapak ini bagaimana melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi tujuannya nanti ke sana. Sehingga di sekolah ini nanti semua guru itu semua bergerak. Iya. Pembelajaran yang ada di sekolah ini semuanya berpihak pada peserta didik. Iya. Kalau masih dia gurunya ngeluh saya nggak bisa ngajar karena buku saya nggak lengkap, itu namanya pembelajaran yang berpihak pada guru kan pada murid. Jadi pembelajaran itu tidak tergantung pada buku, tapi apa yang ada di sekeliling kita adalah buku. Iya. Jadi seperti Media itu. Pak. Sumber utama si siswa itu adalah guru. Kalau kondisi seperti ini, Iya. sinyal nggak ada, Iya. buku kurang lengkap, lab nggak ada, maka Iya. sumber utamanya Guru. Jadi seperti itu. Iya. Kan Caca, terima kasih Bu udah kerjasama dengan Iya Pak. CGP ini calon guru penggerak masih karena Iya, belum Pak. lulus. Insya Allah bulan 4 nanti mudah-mudahan dia lulus. Amin. Ini udah di detik-detik terakhir. Kalau bisa ajak semua Pak guru-guru di Ya, sini insya Allah. untuk ikut program guru penggerak karena dari jalan itulah nanti maju sekolah. Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya, Bu. Iya, Pak.